Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang MySQL, PHP MySQL dari praktek ini. Nah, yang pertama yaitu saya telah membuat file tentang table.php. Nah, di sini udah ada seperti biasa PHP-nya. Terus saya akan membuat tabelnya yang ini adalah langkah awalnya. Di tabel ini saya akan mengisi dengan ID integer 20 auto increment primary key. Terus nama varchar 30 varchar karena dia berupa tulisan, alamat juga varchar, tulisan juga, telepon bisa varchar, bisa integer, tapi saya akan memilih varchar. Jenis kelamin kan jenis kelamin itu ada perempuan, ada laki-laki, jadi saya milih enum. Enum ini adalah pilihan. Nah, di sini sudah ada jika koneksi.php ini adalah database-nya. Jika koneksi query create benar, misalkan dia benar, maka dia table berhasil dibuat. Kalau query-nya salah, berarti table gagal dibuat. Nah, di sini akan saya contohkan table localhost php SQL table.php. Bentar, jaringannya sedang jelek. Nah, karena jaringannya jelek, jadi saya langsungkan saja. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau koneksinya benar, maka hasilnya bakal keluar table berhasil dibuat. Kalau koneksinya salah, maka tulisannya adalah table gagal dibuat. Selanjutnya yaitu saya akan tambahkan data. Nah, ditambahkan data ini saya akan mengisi form tambah data peserta. Yang pertama adalah untuk judul H1 from peserta bimbel. Nah, setelah itu saya akan membuat input-inputnya berupa masukkan ID, masukkan nama lengkap, masukkan alamat, masukkan nomor telepon, jenis kelamin. Nah, label ini adalah buat judul. Kalau input itu buat isinya. Nah, di sini kan di sini saya masukkan nama ID, berarti dia ID. Terus yang kedua ada nama, berarti yang ID buat judul buat inputnya adalah nama, buat judulnya adalah nama. Nah, di sini juga nama. Terus yang ketiga juga alamat. Ininya masukkan alamat. Inputnya teks, yang nama tadi ID-nya ganti dengan alamat. Dan name-nya ganti dengan alamat juga. Seperti itu juga yang lainnya. Nah, di sini saya tambahkan button
buat menyimpan datanya. Ini bagian yang terpenting sih, karena dia kalau nggak ada button berarti dia tidak akan kalau ada button simpan data berarti dia tidak akan kesimpan. Nah, setelah itu bikin button ini dia harus di dalam from peserta bimbel dalam H1 ini. Di dalam tabelnya. Nah, setelah itu saya akan ke koneksi.php. Nah, di koneksi.php ini saya akan di sini sudah ada $server name localhost, terus $username root, terus password kosongkan saja, terus $db php mysql. Terus di sini ada $koneksi new mysqli. Terus yang ini di dalam mysqli ini saya panggilkan yang ini semuanya ini. Karena yang di terminal kita menulisnya langsung dengan bikin cd dulu kalau di terminal, yaitu cd spasi // baru enter, terus baru yang cd lagi, terus mysql panggilkan sumnya dulu, terus /mysql/bin enter. Setelah itu kurang uroot. Nah, jadi dia ada seperti ini. Nah, ini cara modern sih, cara lebih amannya. Di sini ada koneksi. Koneksi ini biar dia tersimpan di variabelnya. Nah, jika koneksi berhasil, di sini saya akan contohkan jika koneksi tidak terkoneksi, maka jika koneksi error, maka tulisannya bakal gagal terkoneksi. Kalau jika koneksinya terkoneksi, maka dia akan muncul terkoneksi gitu. Nah, lanjut. Di sini untuk menghentikan eksekusi. Nah, setelah itu saya akan ke edit data. Nah, di edit data ini saya akan masukkan saya akan gabungkan antara PHP dan HTML-nya yang berfungsi untuk mengedit tambah data peserta, mengedit form
from peserta bimbel ini. Saya yang pertama yaitu koneksi ini memasukkan file yang berisi objek database tadi. Terus ID ini mengambil ini untuk get untuk mengambil nilai ID. Terus dollar data ini tadi kan sudah ada nih. Jadi saya panggilkan lagi dengan select from bimbel where ID sama dengan dollar $ID. Terus yang MySQL fetch array data ini untuk menjalankan perintah SQL yang select ini. Ini untuk menjalankan perintah select ini. Setelah itu di HTML seperti biasa saya panggilkan HTML-nya, terus yang dokumen diganti dengan edit tambah data. Terus yang pertama saya akan buat judul yaitu H1 dengan judul from peserta bimbel. Terus from terus saya panggilkan, saya buat label dan inputnya. Label tadi untuk judul, kalau input untuk isinya. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan value karena value.php-nya print dollar bimbel, terus ID ini untuk memasukkan nilai yang ada memasukkan nilai data ke dalam file database tadi. Ini bisa dirubah-rubah. Ini ada judul, masukkan nama lengkap, terus masukkan alamat, masukkan nomor telepon, jenis kelamin. Nah, ini yang PHP ini adalah ini PHP ini untuk menutup loop while. Menutup loop while ini. Setelah itu saya akan ke database. Nah, di database juga di sini saya panggilkan PHP-nya dulu, terus PHP MySQL ini nama database-nya. Jadi sebelum ini di koneksi ini saya bikin database-nya dengan nama PHP MySQL. Nah, lanjut ke database PHP ini yang tadi. Pertama-tama yaitu saya akan bikin CRUD-R. R ini adalah read digunakan untuk mengeluarkan data.
Ya, pertama yaitu panggilkan tulis dulu PHP-nya, jangan lupa include dengan untuk koneksi .php ini untuk memanggil database-nya. Nah, kenapa ada PHP dan HTML? Karena kita akan membuatnya menjadi satu buat tabelnya. Nah, di sini udah ada HTML-nya, yaitu yang titelnya saya ganti dengan data bimbel 2025. Terus di dalam body ada H1. H1 ini buat judul yaitu data peserta bimbel. Oke, saya lihat dulu di crodr.php. Localhost php admin. Nah, dia lagi loading. Tidak ada koneksi. Tidak ada koneksi, guys. Tidak dapat diakses. Udahlah, saya lanjutkan saja dulu. Nah, di sini udah ada terdapat tabel laki-laki dan tabel perempuan. Terus terdapat 3 kolom lah, yaitu yang pertama kolom data laki-laki, terus kolom data perempuan, dan yang ketiga adalah kolom tambah data. Nah, di sini saya akan membuat ID-nya dulu. Nah, di sini saya akan membuat kerangka webnya, kerangka halaman webnya, terus judulnya, terus strukturnya. Nah, di judul halaman nah di judul halaman ada title yaitu data peserta bimbel, judul pertama. Setelah itu ada data peserta perempuan, data peserta laki-laki. Terus TR ini untuk itu apa sih, kolom-kolomnya. Terus yang ini ada kolom ID, nama, alamat, terus telepon, terus jenis kelamin, dan action. Nah, terus ini saya panggilkan lagi PHP-nya di PHP ini ada koneksi select from bimbel. Ini untuk meminta semua kolom ini, yang ID, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, action. Dan yang while itu yang tadi untuk memanggil datanya. Nah, selanjutnya yang while ini untuk melakukan perulangan.
di setiap query. Nah, kan di sini ada query. Jadi query itu nggak tahu, SQL query. Ini untuk melakukan perulangan. Nah, di sini di nilai setiap kolom ada ID, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, diambil dari array. Array itu yaitu yang ini. Nah, selanjutnya yaitu CRUDU. CRUDU ini buat U adalah update. Update ini berfungsi untuk mengupdate atau mengedit data. Nah, seperti biasa include, saya panggilkan include untuk memastikan script ini bakal terhubung ke database-nya. Terus kenapa saya panggil $id post? Karena post ini buat menambahkan data. Kalau get tadi untuk masukkan data, kalau post untuk kalau get untuk memanggil data, kalau yang post untuk menambahkan data. Nah, setelah itu yang semua ini, yang $ID, $nama, $alamat, $telepon, jenis kelamin ini saya panggilkan post buat menambahkan datanya. Terus kenapa di sini ada $data MySQL query? Di sini saya akan mengupdate isi semua ini. Ya, pertama yaitu update bimbel set nama ininya, terus panggilkan $nama, terus alamat panggilkan $alamatnya, terus telepon panggilkan $teleponnya, terus jenis kelamin panggilkan jenis kelaminnya. Header itu berfungsi bahwa update berhasil dijalankan oleh database. Di sini ada location crudr.php ini mengarah ke crudr.php tadi. Nah, di sini untuk menerima kelima data tersebut.
Nah, saya lanjut ke C. C yaitu create. Create yaitu untuk menambahkan data. Ini bagian proses input data atau masukkan data. Nah, tadi saya sudah jelaskan post itu menambahkan data. Oke, harus sama dengan fill. Untuk memanggil data itu yaitu get. Nah, di sini ada seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan di CRUD U. Selanjutnya yaitu CRUD D. Nah, D adalah delete. Delete artinya untuk menghapus data. Di sini seperti biasa panggilkan include koneksi.php. Di sini untuk get untuk memanggil. Di sini saya panggilkan ID-nya, terus delete from bimbel where ID sama dengan $ID. Nah, ini header header adalah untuk memanggil. Di sini akan tertuju kepada CRUD r.php. Nah, kan tadi ada data perempuan dan data laki-laki. Saya mau memunculkan data perempuannya saja. Apakah dia sudah muncul? Localhost php mysql php mysql terus crud r php. Dia sudah. Nah, ya Allah guys, di sini masih belum karena koneksinya yang tidak memungkinkan. Oke, saya lanjut saja. Jadi di sini udah seperti table ya. Ada table yang pertama yaitu data. Di sini ada dua table yaitu data laki-laki dan data perempuan. Terus di bawahnya ada 5 kolom, yaitu kolom pertama ID, terus nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Nah, di ID ini ada ID 1, terserah kali. Tadi saya sudah bikin tiga oh iya, jangan lupa. Oh iya, saya ketinggalan, yaitu sumnya saya tidak panggilkan. Oke, saya restart dulu. Saya start dulu. Nah, setelah itu ke sini. Nah, oke guys. Nah, di sini ada data laki-laki, data perempuan, tambahkan data. Nah, karena di localhost di sumnya saya hanya mengisi PHP MySQL-nya dengan 3 data. Nah, di sini saya hanya mengisi dengan 3 data, yaitu Aisyah, Fasya, Ahmi. Jadi dia hanya keluar 3 data. Terserah kalian memasukkannya kayak sebanyak apa. Nah, di sini di sini saya sudah masukkan data perempuan. Nah, di data perempuan ini seperti biasa masukkan ID, nama, alamat, telepon, jenis kelaminnya, terus panggilkan lagi PHP-nya, terus select from bimbel where jenis kelamin. Karena jenis kelamin saya ingin perempuan dulu, maka tuliskan perempuan. Kalau laki-laki tuliskan laki-laki. Nah,
maka dia akan kepanggil. Saya akan memanggil data pr.php. Panggilkan data pr.php. Nah, online 7. Nah, di sini ada seperti ini, ada ID, nama, alamat. Nah, udah. Saya akan lanjutkan ke data laki-lakinya. Di sini saya akan bisa di-copy, bisa diketik secara manual. Jangan lupa buka PHP-nya, terus include kutip koneksi.php. Nah, di sini tulis lagi HTML-nya, terus data peserta laki-laki, terus ID, nama, alamat, telepon, jenis kelamin. Nah, tadi kan ada L. Tadi udah perempuan, sekarang saya akan panggilkan untuk laki-lakinya. Nah, saya lanjut ke sudah guys. Oke, saya akan lihat yang tambah datanya dulu. Database. Saya akan saya akan lihat table. Saya akan lihat database.php. Apakah dia bisa? Database.php. Nah, dia akan seperti ini. Nah, tadi di sini saya sudah menambahkan edit di database. Di mana saya sudah tadi yang tugas itu nah di sini di CRUDR saya sudah menambahkan edit, ref, edit, terus delete, terus detail. Nah, di href ini pertama-tama saya tuliskan judulnya dulu. Setelah itu buat editnya saya buat edit underscore data. Nah, seperti ini. Ini kan sudah saya jelaskan. Buttonnya simpan data. Ke database lagi. CRUDR tadi. Nah, di sini kalau edit ada delete, ada detail. Lihat hasilnya. Kalau saya pencet edit, ini kenapa salah? 7. Edit data, main koneksi PHP online 7. Online 7. Nah, pokoknya kalau dipencet di sini, kalau dipencet edit dia bakal keluar edit, terus kalau dipencet delete dia akan kalau delete dia akan seperti ini. Kan tadi di sini ada kalau delete itu tadi kan saya sudah menjelaskan yang CRUD D itu delete. Jadi dia panggilkan ID-nya dulu, ID.
Aku akan panggil PHP-nya dulu, print bimbel ID. Nah, ID-nya dulu. Terus tutup PHP, on click return confirm. Ini buat misalkan kalau delete itu biar nggak langsung kehapus, jadi saya akan mengkonfirmasikannya dulu, yaitu yakin mau hapus data kayak gitu. Nah di sini, seperti ini, yakin mau hapus data, bisa oke, bisa cancel. Nah saya cancel. Nah seperti ini. Yang detail seperti biasa, detail saya sudahkan. Detail saya belum menjelaskan. Nah, di detail ini seperti biasa panggilkan PHP, include koneksi PHP-nya. Terus panggilkan munculkan HTML-nya dulu, dan ini judulnya, Nah, di judulnya itu ada kelas pagi dan kelas siang. Nah, ada kelas pagi dan kelas siang. Setelah itu, di kelas pagi dan kelas siangnya ini, di detail PHP ini saya di sini saya bikin table baru, yaitu bootcamp. Ini kok error? Oke, dia karena error, jadi dia tidak bisa kebaca. Pokoknya seperti itu, guys. Nah, di dalam bootcamp tadi, saya sudah menambahkan ID bimbel, nama peserta, nama bootcamp, jadwal pelajaran, nomor telepon. Tapi di sini yaitu table bimbel. Kalau yang table bootcamp itu ID, nama peserta, nama bootcampnya gitu. Nah, di sini saya akan di data MySQL ini array query koneksi select, yaitu panggilkan dulu satu-satu yang ada di sini. ID bimbel itu masuk ke dalam table bimbel. Kalau nama peserta itu masuk ke dalam table bimbel juga. Terus nama bootcamp ini, nama bootcamp masuk ke dalam bootcamp, terus jadwal kelas masuk ke table bootcamp, dan nomor telepon masuk ke table bimbel. Nah, jadi dipanggil satu-satu seperti ini, bimbel.id, bimbel.nama, terus bootcamp ini, yang ini yaitu tabelnya, ini filenya, file ID masuk ke dalam table bimbel, file nama masuk ke dalam table bimbel, nama bootcamp masuk ke dalam table bootcamp, terus jadwal kelas masuk ke dalam table bootcamp, dan telepon masuk ke dalam bimbel telepon. Nah, di from, terus ini kan join, saya pakai join karena dia akan menggabungkan dua table yang berelasi tadi, yaitu ID bimbel dengan ID. Nah, di sini kan yang sama itu ID bimbel dan ID. ID bimbel ini terdapat pada table bootcamp. Jadi dia tablenya dulu, baru filenya. Tablenya bootcamp.id bimbel sama dengan apa yang dia sama dengan apa
yaitu dia sama dengan ID yang terdapat dalam tabel bimbel, where bimbel dot ID sama dengan $ID. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dia karena ini saya error, jadi saya jelaskan saja. Nah, kalau di sini pencet edit, dia akan mengedit sendiri yang terdapat ada kolom ID, kolom nama, kolom alamat, kolom telepon, dan kolom jenis kelamin. Kalau delete, dia akan seperti ini, ada yakin menghapus data, ada klik OK, klik cancel setelah kalian. Nah, yang detail ini, dia akan pergi ke data peserta bimbel, karena saya sudah buat 2 kan tadi. Dia akan pergi ke data, pokoknya data peserta apa gitu. Pokoknya dia seperti ini, data kelas siang. Di sini ada data kelas siang, di sini data kelas pagi, di sini data kelas siang. Ini ID nama, terus nama bootcampnya, terus nama pesertanya dulu, terus nama bootcamp, terus jadwal kelas, nomor kelasnya. Kan di sana bisa diketik-ketik saja, tapi karena PHP MySQL saya error, jadi tidak bisa diketik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sedikit membingungkan karena tidak bisa melihat hasilnya. Saya tidak bisa menjelaskan apakah bagaimana bentuknya karena SMBP-nya error lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.